dihadapi dalam pelaksanaan program unggulan adik-adik kelompok MMD 41 di sini apa kira-kira Pak? Sebetulnya kalau kendala tidak ada sih Pak, cuman kan ada beberapa kebutuhan istilahnya kalau orang memang bilang kendala sih, seperti waktu yang mepet. Ya, jadi waktunya mereka cukup sebentar banget. Jadi untuk pengkajian yang mau dimasukkan ke program unggulan mereka seperti website dan yang lainnya itu kan membutuhkan waktu, karena memang kalau website itu di anak-anak saya bilang, kalian ini mahasiswa bukan sekedar berdasarkan katanya tapi data otentik, saya minta seperti itu. Jadi yang pertama kendala itu untuk pengkajian, jadi mereka di lapangan butuh keliling dan yang lainnya, jadi kendala utama adalah mereka mepetnya waktu. Jadi itu yang terbatas lah istilahnya gitu. Yang kedua juga mungkin kendala mereka kadang di sini di homestay yang ditinggal itu nggak ada, karena ini memang basicnya IT, jadi butuh jaringan wifi kan. Mereka nggak ada wifi. Alhamdulillah kemarin sudah teratasi karena yang di Cewek sudah ada jaringan wifi dan yang lain. Tapi sudah kalau untuk jaringan internet ada, cuman untuk upload data dan yang lainnya kan butuh kuota besar atau speed yang besar itu Pak. Iya Pak. Jadi kendalanya memang satu waktu yang terbatas. Iya, jaringan gitu Pak. Iya, jaringan sedikit lah. Mereka membutuhkan tempat yang membutuhkan IT lah seperti itu. Gitu. Untuk yang nomor 2 Pak Eri, harapan dengan adanya program MMD Filkom UB ini kan temanya kita dari Filkom kan IT for Better Life. Harapan jenengan apa Pak? Jadi memang harapan kami dengan adanya website desa ini menjadi base data ataupun kalau tadi dikatakan sama Pak Arif atau siapa tadi dari perwakilan dari kampus kan sebagai jejak atau rekam digital lah. Karena harapan kami website kami ini menjadi sebuah cerita buat anak cucu kami. Jadi zamannya Bapak ini tadi seperti saya katakan itu. Jadi yang kedua, website ini bisa sangat berguna bagi pelayanan masyarakat biar tidak kesusahan dalam mengakses berita ataupun pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga website ini akan menjadikan sebuah gambaran desa itu punya website tidak hanya sebagai panjangan, tapi sebagai pelayanan. Itu. Apakah sebelum kehadirannya adik-adik di sini, apakah sudah ada program ini Pak? Belum ada. Ini baru kami gagas sama anak-anak setelah anak-anak datang ke desa konsultasi tentang apa yang harus kami kerjakan. Kayaknya ini menarik kayak kita kerjakan. Jadi kan biasanya pelayanan publik kita harus datang ke balai desa, tapi kan kalau bisa satu link melalui WA tapi sudah ke link ke website dan yang lainnya, itu akan lebih memudahkan masyarakat dan yang lain. Jadi memang sesuai dengan kebutuhan ya Pak ya? Sangat sesuai. Jadi harapan kami tidak hanya sampai mentok di sini Pak. Kedepannya ada keberlanjutan KKN yang bisa meneruskan dengan tujuan kalau orang-orang desa dilatih untuk pelatihan website selama 3 hari. Kadang cuma 5% yang nyantol, susah lah Pak. Iya Pak Eri. Yang terakhir Pak Eri, jadi berkaitan dengan tadi, apakah program MMD ini sesuai dengan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh desa tujuan? Betul Pak. Kalau karena apa Pak? Karena anak-anak sudah survei dulu, sudah melihat dan apa yang harus mereka ini. Jadi ya memang benar seperti itu Pak. Sebelum anak-anak terjun ke lapangan, mereka istilahnya observasi lapangan apa yang dibutuhkan. Akhirnya yang dibutuhkan sama desa, ya inilah yang kami harapkan. Jadi kebutuhan hadir, akhirnya contohnya kita lapar, masa harus beli minum Pak, tapi lapar harus beli makanan atau kue lah untuk kita makan. Ya, harapan saya seperti itu, karena kita sudah tahu kita lapar, makanya kita butuh makanan, bukan butuh minuman seperti itu. Jadi anak-anak observasi lapangan dulu, setelah itu datang, program mereka sudah dipresentasikan sebelum datang ke desa. Dan kemarin presentasi juga lewat Zoom meeting. Jadi mereka Pak, program kami seperti ini, ada yang kurang bisa ditambah, boleh. Setelah itu mereka baru terjun ke lapangan. Program unggulan MMD kelompok 41 di Bukit Laka. Ya. Kalau untuk program unggulannya sendiri itu kami ada website yang dimana website ini difokuskan pada pemerintahan desa di sini.
Nah, nanti di sini tuh kayak di websitenya itu ada strukturnya, dan yang paling penting tuh informasi dan surat penyuratan. Jadi nanti di desa dalam bikin surat penyuratan itu bisa otomatis langsung tanpa perlu ke desa langsung kayak gitu. Jadi dengan adanya programnya kelompok 41 di sini memudahkan untuk persuratannya. Iya, surat penyuratan yang ada di desa tersebut. Harapan kami tentunya dari salah satu program kami yaitu pembelajaran Canva untuk anak SD. Ini anak SD bisa lebih kreatif dan bisa lebih mengeksplor lagi apa yang ada di pikiran mereka. Terus kemudian bisa juga untuk ajang mereka mencari kreativitas dan sebagainya gitu, Pak. Kelas berapa yang dipegang, Mas, Mbak? Kebetulan kami megang kelas 6 SD di SD Gubuk Langkah 1 dan Gubuk Langkah 2. Satu kelas isinya? Di SD Gubuk Langkah 1 16, 17, SD Gubuk Langkah 2 16. Oke. Nah, ini untuk yang pertanyaan yang ketiga. Setelah atau selepas pelaksanaan MMD 41 nanti ini berakhir, apa yang bagaimana kelanjutannya? Kelanjutannya nanti bagaimana, Mbak? Nah, untuk kelanjutan dari program MMD ini sendiri, sebelumnya kan untuk 1 tahun ini website dari desa biaya hostingnya sudah dari kami. Nah, nanti untuk kelanjutan hostingnya akan dilanjutkan oleh desa sebesar Rp200.000 per tahunnya. Kemudian juga untuk kita juga ada proker konten, Pak. Jadi konten itu nanti kita sudah planningkan, udah sediakan bahan dan juga timeline selama 3 bulan. Jadi nanti setelah kita pulang dari MMD ini, nanti timeline dan juga bahannya nanti dari pihak desanya akan di-post seperti itu. Selepas nanti selesai pelaksanaan, apakah masih akan terus berhubungan kontak dengan pihak desa? Iya, nanti kalau semisal masih diperlukan, semisal butuh informasi bagaimana Mbak untuk melakukan upload atau konten-konten yang sekiranya masih dibingungkan, bisa menghubungi tim. Dari MMD kelompok 47, kami berada di Wringin Anom di Desa Simpar. Gitu. Program unggulannya apa? Untuk program unggulannya ada digital marketing, kemudian ada internet sehat tentang pendidikan. Rencananya berapa lama program yang dilaksanakan? Insya Allah kurang lebih 3 minggu. Oke, baik. Apa yang diharapkan dari pelaksanaan MMD kelompok 47 di sini? Untuk yang pertama itu yang digital marketing, kita berharap kalau misalnya dari UMKM sendiri itu sudah mulai paham apa itu kayak digital marketing, adanya e-commerce, memahami cara transaksi dan jual beli secara online seperti apa, karena kan sudah zaman digital seperti ini udah harus mulai berkembang ke online. Dan juga untuk pendidikan untuk anak-anak yang masih menjalani sekolah SD, udah mulai memegang handphone, banyak dampak juga dari internet tuh, bakal buruk, bakal baik, itu banyak. Dan kita harapkan kalau anak SD di sini tuh juga bisa memahami dampak-dampak itu, positif ataupun buruknya, dan mengerti cara beretika juga di dalam browsing di internet seperti apa. Mungkin untuk outputnya seperti itu. Setelah pelaksanaan nanti MMD kelompok 47 berakhir di sini, langkah selanjutnya apa? Karena tadi salah satu program unggulannya itu ada digital marketing, kita sangat berharap untuk para pemilik UMKM di sini tuh dapat menggunakan digital marketing secara terus-menerus. Ditambah selama kita di sini, kita mengetahui bahwa ternyata pemilik UMKM itu hanya menggunakan dari mulut ke mulut atau orang sekitar sini untuk melakukan marketing dari produk mereka. Jadi kita berharap setelah kita kita melakukan program kerja kita, dan untuk kedepannya para pemilik UMKM dapat menggunakan digital marketing tersebut dalam pembisnisan mereka.